Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devaris Kensori dengan NIM 125 320 031 dari kelompok 1 C Batavia 2025. Di sini saya akan menjelaskan dari materi dari rangkaian 1 sampai dengan rangkaian ke-10. Yang kedua yaitu ketum dari yang pertama sampai yang akhir. Yang ketiga ada nama-nama tim kaderisasi. Yang keempat yaitu isi dari wawancara teman sangkatan dan BPH. Yang kelima ada apa yang kita dapat dari sesi mentoring tersebut. Materi yang pertama yang dibawakan oleh Bang Kevin Alexander Krisel Togatoro dan Bang Fahmi Abdullah. Sejarah Batavia yaitu awalnya hanya organisasi kumpulan mahasiswa Jawa dengan nama Javatera yang dipelopori oleh Bang Haris dari 2016. Akhirnya pecah menjadi Batavia dan Bumi Pasundan pada tahun 2019. Makna logo yang pertama yaitu Monas dan siluet perkotaan, yaitu melambangkan suatu kota Jakarta. Warna putih dan hitam yaitu melambangkan netral. 2019. Baiklah, ada materi itu yang kedua, departemen dari Batavia itu ada PSDA, internal, eksternal, dan Medkominfo. PSDA itu terdiri dari seni budaya dan kaderisasi. Internal yaitu berisikan tentang inventaris dan harmonisasi. Eksternal berisi pengmas dan humas. Medkominfo itu ada PDD dan desain kreatif. PDD adalah publikasi, dekorasi, dan dokumentasi. Organisasi adalah wadah sekumpulan individu yang bekerja sama dengan sekretaris kepemimpinan. Minggu kedua yaitu ada etika dan moral. Etika adalah sistem nilai yang digunakan dengan interaksi sosial yang berfokus kepada tingkah laku yang dianggap baik oleh masyarakat. Moral adalah ajaran tentang apa yang dilarang dan apa yang wajib dilakukan oleh manusia agar bisa menjadi baik, atau pedoman atau pegangan seseorang dalam berperilaku. Tujuan etika adalah membentuk karakter yang bertanggung jawab, berintegritas tinggi, menetapkan individu yang adil, peka terhadap keadaan, mampu mengambil keputusan. Yang ketiga, menjaga lingkungan yang harmonis di mana setiap orang saling menghormati dan menghargai sesama. Prinsip perilaku dan moral. Yang pertama, perilaku jujur dan adil, mandiri, bertanggung jawab, interaksi sosial, bijaksana. Materi minggu ketiga yaitu dari seluruh tim kaderisasi Batavia. Dalam rangkaian ini diadakannya pengimplementasian kepemimpinan bertujuan untuk membentuk calon pemimpin yang mampu membawa angkatan menuju arah yang lebih baik. Proses ini dilakukan secara terbuka melalui kegiatan pemilihan ketua angkatan yang melibatkan seluruh calon anggota Batavia 2025. Terdapat permunculan dan calon ketua angkatan yang dipandang memiliki potensi pemimpin, lalu melakukan orasi di depan seluruh anggota. Tujuan orasi ini adalah mengumpulkan visi misi, meyakinkan anggota bahwa mereka mampu dan melatih kemampuan public speaking. Setelah orasi, seluruh anggota melakukan pemilihan ketua angkatan dengan mekanisme yang transparan. Pemimpin yang terpilih diharapkan mewakili suatu anggota, mengarahkan angkatan, dan dapat menjadi contoh yang baik untuk angkatannya. Minggu keempat yaitu pematerinya seluruh tim kaderisasi Batavia. Dalam rangkaian ini calon anggota diarahkan untuk mempraktikkan secara langsung penerapan organisasi, etika dan moral, serta kepemimpinan yang dilakukan dari pos to pos. Pengimplementasian organisasi, anggota dibagi menjadi beberapa kelompok yang masing-masing memiliki ketua atau pemimpin. Pembagian kelompok ini melatih tanggung jawab antar anggota, kerjasama tim, komunikasi yang efektif, pengambilan keputusan saat menghadapi tantangan. Pengimplementasian kepemimpinan. Setiap kelompok dipimpin oleh seseorang yang bertanggung jawab serta atas mengarahkan anggotanya menjaga kekompakan,
menjadi contoh komunikasi dan mengambil keputusan. Pengimplementasian etika dan moral, nilai ini diterapkan dalam bentuk berani menegur dengan benar bila ia ada teman satu kelompok ataupun orang lain yang melakukan kesalahan baik terkait tutur kata ataupun sikap maupun cara berpakaian, tidak memandang orang yang lebih tua ataupun tidak. Minggu kelima yaitu Bang Resnanda Alvin, yaitu yang berjudul materi kuliner Batavia. Pengertian kuliner yaitu kuliner adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan memasak, mengolah, dan menikmati makanan serta minuman. Kuliner berasal dari bahasa Inggris yaitu culinary, yang artinya berhubungan dengan dapur atau masakan. Kuliner Betawi adalah makanan dan minuman tradisional yang berasal dari suku Betawi yaitu penduduk asli Jakarta. Kuliner ini menerapkan hasil perpaduan berbagai budaya Melayu, Arab, Jawa, Tionghoa, India, dan Belanda. Ciri khas kuliner Betawi yaitu rasanya gurih manis dan kaya rempah. Yang kedua, banyak diolah dengan cara digoreng, dibakar, atau dimasak santan. Menggunakan bahan-bahan lokal seperti santan, berupa ikan, daging sapi, dan sayuran. Minuman itu bir peletok adalah minuman tradisional khas Betawi yang tidak mengandung alkohol meskipun disebut bir. Roti buaya adalah kuliner khas Betawi yang berbentuk buaya, biasanya terbuat dari adonan roti manis. Roti buaya melambangkan kesetiaan dan kesabaran. Minggu ke-6, BPA merupakan struktur. Minggu ke-6 yaitu materi rangkaian BPH. BPH merupakan struktur inti dalam UKM Batavia ITERA yang berperan sebagai pusat koordinasi, penyadaran, arah kebijaksanaan. Peran utama BPH yaitu 1. Kepemimpinan dan organisasi. 2. Manajemen administrasi dan keuangan. Yang ketiga, penguatan identitas dan profesionalitas. Yang keempat yaitu sinergi dan kolaborisasi. BPH inti. BPH inti terdiri dari ketua umum, sekretaris jenderal, sekretaris umum, bendara 1, serta sekretaris 1. Departemen eksternal yaitu pengabdian masyarakat, hubungan masyarakat. Departemen internal yaitu ada harmonisasi dan inventaris. Departemen Medkominfo yaitu ada desain kreatif, publikasi, dan dokumentasi. Departemen PSDA terdiri dari kaderisasi dan seni budaya. Minggu ke-7 yaitu Abang None dan Cerita Rakyat dan Lenong. Abang None merupakan kontes pencarian data pariwisata di Jakarta yang diadakannya sejak 1968 sampai hingga sekarang. Pemilihan Abang None Betawi pertama kali diadakan pada tahun 1968 di era Gubernur Ali Sodikin. Tugas Abang None yaitu acara CPPLK dan UKM. Yang kedua, maskot acara kebudayaan. Yang ketiga, acara Soundfest. Yang keempat, ada Abnon dipersiapkan menjadi delegasi Duta ITERA. Kriteria Abang None yaitu memiliki sifat dan perilaku yang sopan santun dan terpuji. Yang kedua, memiliki wawasan tentang kebudayaan Batavia. Yang ketiga, dapat menjaga nama baik Batavia. Yang kelima, berani tampil di depan umum. Nah, cerita rakyat adalah kisah dari tradisional yang berkembang di kalangan masyarakat Betawi. Contoh, Si Pitung, Jin, dan Keong Mas. Entong Gendut. Lenong adalah teater rakyat tradisional Betawi yang menampilkan cerita lucu, kritik sosial, dan kisah kepahlawanan. Lenong dibagi dua jenis, yaitu lenong denes adalah lenong bangsawan dan lenong preman, yaitu lenong rakyat. Minggu ke-8 yaitu seluruh tim kaderisasi Batavia.
Dalam rangkaian ini calon anggota Batavia dikenakan pada nilai budaya Betawi melalui pembelajaran gerak Abang None serta pengimplementasian cerita rakyat dan lenong. Pada sesi ini calon anggota mempelajari bagaimana berjalan dan kegiatan ini menentukan kegiatan perbedaan gerakan laki-laki dan perempuan, di mana laki-laki cabang mempunyai gerakan langkah kaki tegap lebih tegas dan berwibawa, sedangkan perempuan mempunyai gerakan lebih lembut, anggun, serta langkah kecil. Salah satu jenis lenong yang menceritakan preman yaitu salah satu jenis lenong yang menceritakan preman memalak uang warga. Ada sosok bernama Si Pitung yang membela warga dengan menghampiri preman dan mengusir preman dalam pengambilan uangnya. Makna kegiatan dalam rangkaian ini adalah meningkatkan rasa cinta budaya Betawi dan melatih kepercayaan diri untuk tampil. Minggu ke-9, materi kajian, judul materi seni budaya Betawi. Seni budaya Betawi adalah seni tari dan palang pintu. Seni tari adalah ekspektasi jiwa manusia yang dituangkan melalui gerak dan berirama. Seni tari Betawi merupakan perpaduan etnis Sunda, Jawa, dan sebagainya. Arti pakaian Betawi itu warna merah, kuning, hijau menggambarkan semangat dan keceriaan. Hiasan di kepala dan kembang goyang sanggul. Bunga kebaya Betawi untuk penari perempuan. Baju sadaria adalah melambangkan kesederhanaan dan kesejahteraan. Palang pintu adalah pertunjukan seni yang memodalkan silat dan pantun, ditampilkan di acara pernikahan seperti syariat sebelum mempelai pria masuk ke rumah. Materi ke-10 yaitu musyawarah dan persidangan. Sidang merupakan forum formal suatu organisasi untuk menemukan suatu keputusan. Musyawarah adalah menyampaikan pendapat untuk mencapai mufakat. Jenis sidang ada 3, yaitu sidang pleno, 2 sidang paripurna, yang 3 sidang komisi. Persidangan adalah orang yang bertindak dalam memimpin persidangan. Persidangan ada 3, yaitu pemimpin, mencatat hari persidangan, dan moderator. Syarat presidium yaitu mempunyai sifat kepemimpinan, 2 memiliki pengetahuan, yang ketiga peka terhadap situasi, yang keempat mampu menghasilkan emosi. Baik, materi yang kedua yaitu nama ketum pertama sampai hingga sekarang. Ketum pertama yaitu bernama Bang Andrian. Ketum kedua yaitu Bang Davaranta. Ketum ketiga yaitu Bang Adi Wibowo. Ketum keempat bernama Bang Najwan Putra Ramadan. Ketum kelima bernama Bang Kevin Alexander Kristel Togatorov. Yang ketiga ada nama-nama tim kader. Materi ketiga yaitu nama-nama tim kaderisasi. Yang pertama ada Kanatan, Katesa, Bang Saril, Bang Kelvin, Bang Rizal, dan Kariska. Materi keempat yaitu wawancara BPH dan wawancara angkatan. Wawancara angkatan saya mendapatkan teman-teman saya ada yang dari luar Pulau Jawa serta berasal dari Medan, Riau, dan sekitarnya. Yang saya dapat mereka kebanyakan anak-anak dari anak ketiga dari 3 bersaudara, ya begitu dan sebagainya. Wawancara BPA yang saya dapatkan adalah
bagaimana caranya memanajemen waktu dan cara mencari relasi dengan banyak, serta bagaimana cara menjadi pemimpin yang bisa dapat diandalkan. Materi yang kelima yaitu mentoring. Setelah saya mendapatkan gimana caranya menjaga kekompakan, menjaga kekeluargaan agar tetap utuh, serta bagaimana cara menghadapi orang-orang yang seperti itu. Terima kasih.